Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pastor Dan Latuheru dalam program Bible and Bed. Kita rindu merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Karena kita percaya hidup kita ditentukan bukan apa kata orang tentang kita. Hidup kita tidak ditentukan juga dengan masalah, situasi, keadaan, kesukaran, penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Namun hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan Allah, apa yang menjadi kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak setiap kita pagi dan malam hari untuk sama-sama kembali terus merenungkan firman Tuhan. Sebab Yesus sendiri sampaikan bahwa kita sudah bersih oleh karena firman yang disampaikan kepada kita. Jadi setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita terus dibersihkan, hati kita, ya kan, pikiran kita, sehingga betul ada ketakutan, kekhawatiran yang sering kali datang karena masalah, karena pergumulan. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, timbul pengharapan, ya kan? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru. Makanya saya ajak setiap umat Tuhan, ayo sama-sama terus renungkan firman Tuhan. Dan sebelum beristirahat malam hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, saudara, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, itulah yang memampukan kami untuk kami ada di malam ini. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Samuel menobatkan atau mentahbiskan atau mengurapi, ya kan, Saul untuk menjadi seorang raja, maka ada pesan yang diberikan kepada Saul ketika dia menjadi seorang raja, dan pesan inilah yang harus dilakukan oleh Saul. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-8, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, ingatlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi Samuel memberikan pesan kepada Saul, kamu akan pergi terlebih dahulu ke Gilgal, tunggu aku. Ingat, aku akan datang kepadamu untuk memberikan korban bakaran dan korban keselamatan, mempersembahkan. Jadi memang pada saat itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hanya seorang nabi saja, raja, tidak boleh untuk mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Nah, harus Samuel. Itu sebabnya Saul disuruh tunggu Samuel, ya. Selanjutnya dikatakan begini, engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Saul diangkat menjadi raja, diurapi menjadi raja, maka Samuel memberikan pesan, memberikan mandat, memberikan perintah untuk tunggu, ya. Tunggu aku datang kepadamu karena aku harus mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Berapa lama waktunya? 7 hari lamanya. Nanti aku datang. Itu pesannya, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Saul udah di Gilgal, ada peperangan di sana, maka yang dilihat Saul adalah sebuah ketakutan, ya kan, yang dialami, yang dirasakan Saul ketakutan. Kenapa? Karena bangsa Israel pada saat itu sudah terpecah belah, maksudnya sudah lari kemana-mana, panik gitu kan. Sehingga akhirnya memang sudah 7 hari, Alkitab mencatat memang sudah 7 hari ditunggu, hanya Samuel belum datang gitu. Tapi kan 7 hari ini kan ada pagi, siang, sore, malam di hari yang ke-7, yang tentu memang seperti yang disampaikan Samuel kepada Saul, tunggu sampai aku datang.
Ya, karena akulah yang akan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Setelah itu belum selesai, aku akan memberitahukan kepadamu, kata Samuel, apa yang harus kamu lakukan. Jadi ditegurlah Saul ini, saudara kasih dalam Tuhan. Karena dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Seorang raja nggak boleh. Dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Akhirnya nggak lama setelah itu Alkitab catat Samuel datang dong, iya kan? Sehingga akhirnya menegur, apa yang kamu telah lakukan. Saudara tahu dalihnya si Saul apa? Kita lihat di ayat pasal 13, 1 Samuel 13 ayat 12. Dalam 1 Samuel 13 ayat 12 bilang begini. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku. Jadi ditanya nih sama si Samuel, kenapa kamu memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan? Bukankah aku sudah bilang tunggu aku, kata Samuel gitu kan kepada Saul. Saul bilang begini, rakyat sudah terpecah belah dan aku, maka pikirku katanya, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Terlihatnya tuh benar gitu kan, terlihatnya oh ya udahlah, kalau kejadiannya seperti ini udah aku memberanikan diri lah untuk meminta persembahan, meminta belas kasihan dari Tuhan. Sehingga akhirnya dia memberanikan diri untuk membakar korban-korban tersebut, baik korban bakaran maupun korban keselamatan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tunggu. Kata tunggu ini sudah dikasih dalam Tuhan. Memang nggak tahu kapan waktunya gitu kan. Kalau Samuel dan Saul sama-sama udah memiliki kesepakatan, di 7 hari kamu tunggu aku sampai aku datang. Memang pada saat itu Alkitab bilang 7 hari, tapi Samuel belum datang. Tapi nggak lama setelah Saul memberikan korban persembahan, korban bakaran, Samuel datang gitu. Jadi sebenarnya terkadang saudara kalau kita tunggu, andai kata kita mau tunggu saja, maka kita akan lakukan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan memang janjikan dalam hidup kita. Saudara ingat ketika Abraham dan Sarah dijanjikan Tuhan untuk memiliki keturunan, mereka gak mau nunggu waktu Tuhan, akhirnya apa? Mereka mulai berpikir, Abraham berpikir jangan-jangan melalui Hagar, Sarah lebih tepatnya berpikir jangan-jangan melalui budakku Tuhan memberikan keturunan gitu. Ya udah akhirnya disuruh hampiri. Budaknya sampai dihampiri, akhirnya dapatlah anak dari Hagar gitu ya kan, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi sebenarnya anak perjanjian adalah anak dari Sarah gitu. Nah, apa yang kita pelajari di sini pentingnya sabar untuk menunggu. Ya, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sabar menunggu. Memang sudah dikasih dalam Tuhan. Dunia tuh punya punya ajaran, punya doktrin yang mengajarkan kepada setiap kita yang sudah hidup di dunia tahunan, puluhan tahun, bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Sedangkan firman Tuhan gak bilang seperti itu. Kalau engkau harus tunggu, maka engkau harus tunggu. Jadi hari ini kita belajar sebuah ketaatan ya dalam hal menunggu. Saudara, menunggu waktu Tuhan itu gak gampang. Waktu Tuhan itu gak ada yang tahu. Kenapa? Karena cuma tahu Tuhan yang tahu. Tapi dalam menantikan waktu Tuhan kita diberikan kekuatan, kita diberikan penghiburan. Dari pembelajaran ini kita lihat jangan bermain dalam pemikiran kita yang menakutkan gitu loh saudara. Yang akhirnya kita pikir membenarkan tindakan-tindakan kita yang tadinya harus menunggu. Cuma kata kita berpikir aduh jangan-jangan nanti kalau saya kelamaan begini lagi nanti jadinya. Nanti begini. Itu semua kan cuma asumsi, sama seperti Saul. Asumsi nanti kalau orang Filistin datang serang aku di Gilgal gimana? Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku beranikan diri mempersembahkan korban bakaran. Padahal kan kejadian nggak seperti itu. Nggak lama setelah dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran, Samuel datang. Kalau dia menunggu beberapa saat aja, aman saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita belajar untuk tetap sabar menunggu. Ya, sama-sama bilang sama saya harus sabar menunggu. Saudara, ada banyak dari kita saya percaya sudah berdoa dan berdoa belum lihat jawaban doa. Ada berdoa belum lihat pintu-pintu dibukakan, belum lihat masalah selesai. Pesan saya melalui firman Tuhan hari ini, saudaraku, tunggu. Sampai kapan Pak? Nggak tahu, tunggu aja. Kalau Tuhan berkenan untuk buka jalan, dia pasti akan buka jalan. Kalau Tuhan bilang ada jalan yang lain, maka Tuhan arahkan jalan kita kepada jalan yang lain. Tapi bagian kita tunggu waktunya. Sabar menunggu karena waktu Tuhan yang terbaik. Ingat cara Tuhan menjawab doa saudara dan saya itu berbeda dengan cara kita.
Tapi selama kita menantikan jawaban doa, selama kita menunggu jawaban doa, jangan berasumsi. Karena seringkali asumsi membuat kita bingung, membuat kita takut. Akhirnya kita mulai melangkah dan menghalalkan segala cara. Ya, saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed, tetap sabar menunggu. Tunggu waktu Tuhan, nantikanlah Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat benih firman-Mu malam hari ini. Kami mendengarkannya, dan biarlah firman Tuhan termaterai dalam hati dan hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini, malam ini sedang menantikan, menunggu jawaban doa, Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan, beri kesabaran, beri hikmat, dan tuntunan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan mereka, sehingga kami tidak melangkah di luar ketetapan Tuhan, tapi kami berjalan dalam rencana dan agenda besar Tuhan dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang bimbang diteguhkan dalam nama Yesus, bahkan yang butuh pertolongan hari-hari ini Tuhan bukakan jalan, yang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beristirahat dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara.